Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Azrai, SP, MP. Saya merupakan dosen yang berkomitmen untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, yang berorientasi pada pembelajaran yang inovatif, berpusat pada mahasiswa, dan berbasis pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui video ini, saya akan memaparkan implementasi kegiatan pengajaran sebagai bagian dari penilaian persepsi diri UKPT dalam rangka sertifikasi dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Anda semua. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin mengajak kepada Anda semua sebagai doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini bisa berhasil dengan baik. Doa dimulai. Selesai. Selanjutnya saya ingin mengecek kehadiran kalian. Ada teman yang tidak hadir ya? Ada berapa orang? 5 orang. Yang sakit berapa orang? Semua sakit. Jadi kajian kita doakan semoga mereka sembuh. Agar mereka bisa tetap mengikuti pembelajaran ini dan tidak tertimpa dengan kalian. Kita sudah share ya, link kuliah di WAG kelas ini ya. Jadi tolong untuk kelas sampaikan supaya tetap mengikuti perkuliahan. Baik, untuk pertemuan kita ini sudah masuk minggu ke-7 ya. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan kualitas genetik dan seleksi dalam pemilihan tanaman. Namun sebelumnya karena kuliah kita pada minggu ke-6 sangat terkait dengan mata kuliah hari ini. Ada yang ingat kita kuliah apa minggu lalu? Surat perkembangan tanaman. Ya, saya ingin memberikan review sedikit ya terkait dengan surat perkembangbiakan tanaman, bahwa namun sebelum itu saya ingin sampaikan dulu bagaimana capaian yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini, yaitu yang terkait dengan yaitu menerapkan teknologi budaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi tugas berkelanjutan sesudah dengan GAP. GAP itu GAP, Good Agriculture Practice ya. Jadi penerapan pertanian ya secara praktis dalam rangka untuk mengoptimalkan hasil pertanian, dan salah satu bidangnya adalah pemulihan tanah. Kemudian capaian mata kuliah yang ingin kita capai yaitu mampu memahami dan menjelaskan dasar genetik ya, dan varietas. Kemudian di situ nanti ada metode seleksi dalam pemulihan tanaman. Kemudian kita nanti itu bagaimana heritabilitasnya, kemudian depresi inbreeding yang terjadi akibat adanya penyerbukan sendiri yang dipaksa pada tanaman menyerbu
spesimen dari Meksiko maupun dari artisan yang ada. Pertemuan kita kali ini karena sebelumnya CPNK 4 ini ada dua sub CPNK, yaitu CPNK 7 dan CPNK 8. Dan CPNK 7 yaitu bagaimana Anda bisa memahami proses teknik seleksi dalam budaya tanaman. Jadi sendirian tentu saya akan memantau keaktifan kalian selama mengikuti kuliah ini, yaitu bagaimana responsif Anda terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan bagaimana Anda bisa menjawab pertanyaan temannya. Dan kalaupun juga tidak bisa terjawab dengan ruang sendiri, nanti saya akan berikan penjelasan lebih lanjut. Dan tentu nanti ada tugas resume mungkin nanti saya minta resume ini, dan tugasnya dimasukkan di sekolah, dan juga ada nanti tugas yang saya berikan dari video perkuliahan yang terkait dengan ini, ya. Jadi bagaimana menciptakan varietas genetik, ya, dan bagaimana memberikan varietas genetik. Pada kuliah yang lalu, ya, kita sudah seperti itu, ya, atau melakukan pendudukan dan segala macam yang tidak melalui uji, tidak melalui penyembuhan, ya, itu namanya aseksual. Dan ada namanya yang disebut aponesis, ya, atau aponesis itu yaitu ada bijinya, ya, tapi tidak tereduksi sehingga tidak berlangsung meiosis. Di situ langsung meiosis. Contohnya apa? Adalah telur yang mantap, ya. Kemudian apalagi? Manis, ya. Jadi Anda, saya yakin nanti akan lebih mudah masuk di pelajaran itu ada kunci masuk untuk di pelajaran ini. Kemudian ada konstruksi genetis perkembangan organisme secara seksual maupun aseksual. Nah, pada umumnya yang seksual itu menciptakan apa? Varietas genetik, ya. Dia menciptakan varietas genetik karena dia secara seksual ada mitosis di situ. Sehingga nanti anak-anaknya itu mewakili bapak dan mama, ya. Beda dengan yang vegetatif, ya, hanya mengikuti ibunya karena dia digandakan dari ibu, ya. Jadi tidak ada pencampuran sifat di situ. Nah, secara seksual apabila banyak, ya, terjadi penyerbukan dan berbagai macam, ya, oleh masuk ke putih, nanti juga semakin merambat pula dia punya keturunan. Itu perbedaannya. Nah, metode pemuliaan pada tanaman menyerbuk seksual dan aseksual juga berbeda, ya. Kalau dia seksual melalui persilangan, melalui perkawinan, penyerbukan, ya. Dan di situ terjadi nanti yang namanya pembuahan dan perkembangan buah. Tapi kalau secara aseksual, ya, itu tidak
pemulihan tanaman di sini ilmu dan seni harus berperan. Ya. Ilmu pemulihan itu karena harus didukung oleh banyak disiplin ilmu. Baik namanya ilmu botani, ilmu biologi, ilmu biokimia, ilmu fisiologi, ilmu statistika, ya, perancangan, perencanaan, kemudian matematika juga harus punya logika, jiwa berpikir, ya, harus punya hitung-hitungan, harus akurat hitung-hitungannya, bahkan sampai teknologi maju, ya, dengan pengobatan biologi molekuler misalnya, dengan rekayasa genetik misalnya, ya, itu semua terkait dengan pemulihan. Dan bahkan sekarang ada yang menggunakan CRISPR, itu penyisipan gen, jadi otak partikelnya dirubah susunannya sehingga bisa sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Dan terlebih dari itu juga sekarang dengan pertanian presisi juga sudah masuk di situ kegiatan pemulihan presisi, ya, yaitu pemulihan yang tepat, efektif, efisien,